sekolah sudah mulai diwacanakan harusnya ada pengolahan sampah 3 macam tempat sampah di tiap-tiap kelas dan dilombakan. Budaya pendidikan di sekolah digalakkan, tidak boleh kantin ini menyediakan minuman plastik, anak-anak dari rumah bawa Indramayu, Pantura Headlines, Panitia Khusus, Pansus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, paripurnakan 3 raperda prioritas usulan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Ketiga pansus tersebut yakni Pansus 5 yang membahas tentang Perda 4, 2017 tentang pemerintahan desa, Perda 1, 2023 tentang pemilihan, Pansus 6 tentang pengelolaan sampah, menyarankan agar meningkatkan kesadaran masyarakat, serta Pansus 7 Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ditemui di ruang Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu, Haji Dalam mengatakan Pansus 5 membahas Raperda penggabungan, yaitu Perda 4, 2017 tentang pemerintahan desa, Perda 1 2023 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian KUWU, serta Perda 4, 2016 tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha unit desa. Dalam laporannya, Pansus 5 memberikan catatan strategis dan rekomendasi, meliputi persyaratan calon KUWU merujuk pasal 33 Undang-Undang 3, 2024, dan KUWU terpilih bersedia berdomisili di desa yang dipimpinnya sejak ditetapkan sebagai KUWU. Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan Permendagri 67, 2017, KUWU terpilih tidak dapat mengganti perangkat desa. Proses lelang tanah rawa dan pangonan harus terbuka, transparan, dan akuntabel. Peserta lelang diutamakan penduduk desa yang mempunyai tanah pangonan. Perlu adanya perhatian lebih terhadap pengelolaan pemerintah desa dari camat, dinas terkait, dan bupati agar adanya peningkatan kapasitas untuk KUWU maupun pamong, sehingga penyelenggaraan desa dapat mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah daerah hendaknya memberikan reward dan punimen kepada BUMDes, sekaligus merangsang pengelolaan BUMDes yang inovatif, berkembang, dan akuntabel. Berikut cuplikan pernyataan anggota DPRD dari fraksi PKB Haji Dalam kepada Pantura Headlines belum lama ini. Terima kasih. Yang pertama, memang kemarin di paripurna DPRD Indramayu menyampaikan laporan hasil kerja panitia khusus. Tetapi panitia khusus ini belum selesai membahas rancangan perda tentang desa di Kabupaten Indramayu. Jadi rancangan perda ini menggabungkan 4 perda yang sudah ada. Pertama, perda tentang pemerintahan desa, kemudian kedua, perda tentang pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian KUWU, ketiga, perda tentang BUMDes, dan keempat, perda tentang lelang tanah X rawa dan X bangunan. Itu ada 4 perda digabung menjadi 1. Kita belum menyelesaikan seluruh draft, ya, walaupun kemarin dilaporkan hasil kerjanya. Karena apa? Karena ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu tentang perubahan Undang-Undang 6 Tahun 2014, ya, Undang-Undang Desa. Jadi di Undang-Undang 3 Tahun 2024 itu, perubahan Undang-Undang Desa, ada 12 pasal yang mengamanatkan dibuatnya PP, peraturan pemerintah. Nah, sampai sekarang peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang 6 tahun 2000, Undang-Undang 3 tahun 2024 ini belum ada. Dan hasil konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, itu untuk stop dulu pembahasan karena harus menyesuaikan aturan turunan dari Undang-Undang 3 tahun 2024, yaitu PP-nya. Setelah PP nanti ada Permendagri-nya. Jadi panitia khusus ini tidak bisa
menyelesaikan karena menunggu PP dari Undang-Undang Desa yang baru. Siap. Artinya, tapi tentang kemarin usulan di Pansus itu sendiri menyangkut masalah dukungan 10% dan juga calon kubu ini diwajibkan bisa membaca ayat suci Al-Quran. Nah, itu hasilnya bagaimana Pak Haji? Ya, dukungan 10% dari calon kubu itu sebenarnya sudah tercantum di Perda yang lama, bukan bukan tiba-tiba lah. Siap. Bukan tiba-tiba muncul di pembahasan, karena di Perda tentang pemilihan pemilihan kubu, pemberhentian kubu, pengangkatan kubu itu yang lama di Perda lama itu tercantum. Siap. Ya, tercantum harus ada syarat dukungan. Nah, ini latar belakangnya ada gitu loh. Perda Pilbu yang lama itu terbit setelah pelaksanaan pemilihan kubu tahun 2021. Ya, di pemilu Pilbu tahun 2021 itu kita menemukan fenomena calon-calon boneka atau calon-calon yang ngedadak, sehingga kita menemukan ada calon yang cuma dapat 3 suara, ada yang dapat 7 suara, ada yang dapat 20 suara, ada yang 25 suara, padahal penduduknya ribuan. Siap. Pemilihnya ribuan. Nah, ini kan calon nggak serius lah menurut kami waktu itu ya. Jadi hasil kajian ya sosiologisnya, filosofisnya, kan gitu kan, yuridisnya memang diperbolehkan pemerintah daerah mengatur selain syarat yang ditentukan undang-undang. Nah, itulah muncullah ketentuan dukungan 10% dari calon pemilih. Itu latar belakangnya. Jadi persoalan dukungan 10% itu sudah ada di Perda sebelumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk. Dan di daerah-daerah lain juga ada. Siap. Jadi kita tidak inisiatif sendiri enggak. Kita belajar di daerah lain. Siap. Gitu kan. Ada di daerah lain itu memunculkan dukungan 10%. Termasuk bisa membaca ayat suci Al-Quran juga Pak Haji? Nah, kalau bisa membaca ayat suci Al-Quran itu begini ya, filosofisnya begini. Indramayu itu sejak dulu ya, sejak zamannya Pak Haji Yance bupatinya, itu kan visinya kan religius, ya kan? Ya. Religius, bayangkan sekian tahun religius kan gitu kan. Zamannya Pak Haji Yance, Bu Ana kan, Pak Haji Supedi kan gitu kan. Kemudian dilanjut ke Ibu Nina juga ada religius. Kemudian di sekarang kan gitu kan, Ibu Bupati sekarang kan visi pertamanya kan religius. Betul. Gitu kan. Religius, kalau kita baca religius di segala sendi kehidupan. Siap. Nah, yang namanya pemerintahan desa itu garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan. Siap. Ya kan? Nah, mestinya kan gitu kan. Ya visi ini kan diwujudkan kan gitu kan, diimplementasikan ya kan, mestinya kan pimpinan di tingkat lokal desa dan perangkatnya itu ya harus bisa baca Al-Quran bagi yang Muslim, bagi yang beragama Islam kan gitu. Siap. Ya, cuma karena banyak juga yang menentang kan gitu kan, yang menentang untuk menghapuskan syarat bisa baca Al-Quran bagi yang beragama Islam. Ya akhirnya karena lewat voting kan gitu kan, lewat pemilihan usulan ini dihapus. Siap. Nah ya, bicara juga tentang masalah
mungkin baru wacana ataupun masih diprogramkan ya Pak Haji, Ya. menyangkut masalah pemilihan kubu ini akan menggunakan dengan sistem e-voting. Ya. Tanggapan dari Pak Haji sendiri? Ya harus kita dukung. Iya, memang harus. Kita mengikuti teknologi kan gitu kan, mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Ya harus kita mulai gitu. Saya setuju itu dengan e-voting. Cuma kan gitu kan, perlu persiapan yang matang tentunya, sosialisasi yang luas. Dari Indramayu, Jujun Juhanda mengabarkan.